91,6 RRI per 2 Palembang. Aku udah terhubung kembali bersama Ibu Yuwinti. Halo, selamat siang Ibu. Ya, Ya, sedikit terkendala ya salam, jaringan Bu ya. ya, Lagi salam di mana kenal. nih Bu? Lagi di mana Bu? Oh, lagi Di di kampus? kampus. Oh, lagi di kampus ya. Iya, Oke. Kita hari ini belajar seputar apa nih Bu? modal. Modal dalam usaha tani. Modal Iya, dalam usaha tani. usaha tani. Oke, kenapa nih Bu dipilih dipilih tema ini? Karena ini adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi usaha tani. Betul. Baik, sudah siap dengan materinya Bu? Iya, Baik, langsung saja sahabat kreatif, tentu juga kita live juga deh Bu di YouTube dari RRI Palembang. Jadi buat teman-teman kalau pengen nanya nih, khususnya teman-teman dari Universitas Sumatera Selatan ya, boleh silakan live chat di YouTube RRI Palembang atau juga boleh WA di 085725 kali 91. Nah, baik langsung saja Bu, kita tentunya masih ya, di kelas tambahan bersama Ibu Yuwenti Niarti. ya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Bu. Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini saya akan mengajarkan tentang modal. Kenapa modal itu sangat penting? Karena modal dalam usaha tani itu adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting. Selain tenaga kerja dan tanah ya, sebagai tanah serta alam sekitarnya. Nah, modal ini adalah ya kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Boleh saya share sedikit bahannya? Ya, baik boleh Bu. Ya, jadi dalam pendahuluan yang sebelumnya kita harus tahu dulu ya bahwa modal dan peralatan itu merupakan ya satu substitusi dari faktor produksi tanah dan tenaga kerja. Dan yang kedua itu pemberian manfaat tanah dan tenaga kerja yang jauh lebih baik dan bisa dihemat. Nah, oleh sebab itu modal ini makanya sangat penting. Nah, klasifikasi dari modal, ya, modal ini ada beberapa ya berdasarkan sifat substitusinya atau penggantinya, ada juga berdasarkan kegunaannya, ada juga berdasarkan waktu dan berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan sifat substitusinya, ini ada dua, ada land saving capital. Dengan modal tersebut, petani dapat menghemat namanya penggunaan lahan. Nah, contohnya itu ada intensifikasi, yaitu perluasan lahan, bisa juga penggunaan bibit unggul, pupuk, dan pestisida. Bisa juga label saving capital, yaitu tenaga kerja. Jadi modal tersebut dapat menghemat penggunaan tenaga kerja. Misalnya penggunaan traktor. Dengan traktor kita bisa menghemat namanya tenaga kerja. Karena dulu dalam mengolah lahan kita membutuhkan tenaga kerja manusia. Tapi sekarang ini dengan tenaga kerja traktor ini bisa menghemat biaya ya. Nah, yang kedua itu berdasarkan kegunaannya. Modal ini ada dua, ada yang aktif dan pasif ya. Modal yang aktif itu modal yang secara langsung itu tidak langsung dapat meningkatkan hasil produksi. Contohnya itu adalah pupuk ya. Kalau yang modalnya pasif itu modal yang digunakan untuk pertahankan isi dari produk usaha tani. Contohnya itu bungkus, karung, plastik dan lainnya. Jadi kan kalau yang aktif itu pada saat kita membudidayakan ya, pembudidayaan tanaman ya. Tapi kalau pasif itu yang setelahnya, yaitu kalau hilir, hilir, hulu dan hilir. Jadi hilirnya yang pasif. Kalau yang hulunya itu aktif ya. Nah, sudah itu berdasarkan waktu. Waktu ini ada dua, yaitu modal produktif dan modal prospektif ya.
Modal yang produktif itu artinya secara langsung itu dapat meningkatkan hasil produksi dalam usaha tani. Ya. Contohnya itu pupuk dan bibit unggul. Ya. Tapi kalau modal yang prospektif itu modal yang dapat meningkatkan ya produksi usaha taninya dalam kurun waktu yang cukup lama. Contohnya itu investasi. Nah, yang berdasarkan fungsinya, modal itu ada modal tetap, ya, modal yang dapat digunakan untuk beberapa kali produksi. Jadi modal tetap itu bisa kita gunakan berulang-ulang kali ya. Nah itu contohnya alat-alat pertanian ya, traktor, cangkul itu kan dia butuh waktu yang panjang dan juga modal ini tetap tapi tidak bergerak ya baik hidup maupun matinya. Itu contohnya ada lahan nanti ada rumah ya, ada juga modal tetap tapi bisa hidup atau mati. Itu contohnya dalam itu kan ada sabit, ada traktor kalau tidak dijalankan itu tidak berjalan ya. Nah, menurut sifatnya ya, ini tadi ada ya namanya land saving capital. Nah, pemanfaatan dengan tanah itu bisa dimanfaatkan atau bisa disimpan ya dengan penggunaan tadi pupuk bibit unggul dengan meningkatkan produktivitas lahan ya. Bisa juga labor. Labor itu menghemat tenaga kerja ya dengan menambah alat-alat mekanisme yang tadi. Sudah itu ada time saving capital, yaitu penggunaan mesin atau bibit unggul mempercepat pengerjaan di lahan nantinya. Nah, sudah itu ada cost saving capital, yaitu penambahan modal yang intensif biaya persatuan hasil lebih rendah ya. Yang terakhir ada quality improve ya. Capital secara bersamaan atau sendiri modal akan meningkatkan kualitas produksi ya. Jadi sifat modal itu ada beberapa bentuk ya. Nah, ini sumber modal. Modal ini ada milik sendiri ya. Milik sendiri dari produksi atau tabungan, bisa juga dalam bentuk pinjaman ya. Bank, koperasi maupun perorangan nanti. Nah, sudah itu ada bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah itu LKMA contohnya itu lembaga keuangan mikro agribisnis ya. Contohnya itu KUR yang sering didengungkan oleh pemerintah ya. KUR ini kan dengan bunga yang rendah sekitar 6% itu kan 6% dan tanpa anggunan ya. Itu yang diterapkan oleh pemerintah melalui bank-bank umum ya, contohnya BRI, BNI ya, Mandiri, nah sekarang ini. Nah sudah itu warisan, ya, warisan ini bisa dari turun temurun, bisa juga dari usaha lain. Dari usaha lain itu, contohnya itu misalkan dia memiliki lahan sawah, tapi dia memiliki usaha lain, misalkan dia memiliki lahan atau pekerjaan lain ya. Nah, bisa juga itu sistemnya kemitraan. Kalau kemitraan itu bisa dia kerjasama antara ya perusahaan inti dengan plasma. Contohnya yang plasma itu kan punya rakyat, nah itu bisa bentuknya ya kemitraan. Nah ini kenapa siklus kemiskinan petani itu? Nah, ini siklus ya, kenapa petani itu selalu miskin? Nah, kalau kita lihat dari siklus ini, ya petani itu miskin, dia meminjam kredit karena kesulitan faktor dan sarana produksi. Tetapi, ya kan namanya produk pertanian itu banyak risikonya. Yang pertama itu kegagalan panen. Kegagalan panen itu bisa diakibatkan oleh kebanjiran, bisa diakibatkan oleh serangan hama, penyakit tanaman. Ya. Dan bisa juga diakibatkan oleh kekeringan. Nah, di sini walaupun petani itu meminjam kredit, tapi kan kenapa produksinya rendah itu tadi ya. Banyak hambatan yang ada di lapangan ya. Nah, sudah itu kalau pendapatan rendah itu diakibatkan produksinya rendah. Karena pendapatan itu kan harga dikali dengan jumlah produksi ya. Nah, itu mengakibatkan petani itu akan miskin lagi ya. Nih, contoh program yang selalu dilakukan oleh
pemerintah ya, contohnya itu Bimas, ya, bimbingan masal budi gama itu. Bimas nasional itu disempurnakan, petani itu diwajibkan untuk mengambil kredit, dan itu kreditnya itu kredit usaha tani. Terus 1985 itu menggunakan pendekatan kelompok ya, dengan membentuk suatu kelompok-kelompok tani itu namanya kapotan ya, kelompok tani ya. Sudah itu kalau gapotan gabungan dari kelompok tani. Nah, yang kedua itu sumber dana KLBI ya, dan risiko. Ini ditanggung oleh pemerintah karena KLBI ini yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang dialihkan ya atau dialokasikan ke bank-bank umum. Nah, ini gunanya untuk menunjang kegiatan pemerintah ya dalam pendanaan bagi masyarakat ya, contohnya itu petani. Nah, yang ketiga ini pelaksanaan bank umum dan juga gagal dikarenakan tingginya tunggakan kredit. Ya kan, karena petani tadi miskin mengakibatkan tunggakannya itu berlipat-lipat ya, walaupun istilahnya bunga rendah. Dan itu ada KUT baru 97, hampir sama dengan KUT yang lama ya, hanya berubah pelaksanaannya ya. Ini hanya dilakukan oleh Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ya, UMKM. Nah, yang terakhir ini ada kredit ketahanan pangan. Nah, kalau yang kredit ketahanan pangan tahun 2000 ini itu arahnya ke padi dan palawija, tebu, peternakan, perikanan, dan pengadaan pangan ya. Yang kedua, dia ada sumber dari dana pelaksana ya, risiko kredit yang ditanggung oleh bank ya, itu sekitar 50%. Nah, sisanya itu nanti akan ditanggung oleh konsorsium ya, yaitu untuk KKP tanaman pangannya dan KKP non pangan risiko. Nah, ini ada beberapa item ya. Kalau jaminan ya, jaminannya itu kreditnya itu tidak resmi, tanamannya yang belum dipanen. Nah, kalau yang resmi itu biasanya barangnya yang bersifat sertifikat ya. Di sini ada yang tanyakan tidak? Ini gue. Nah, ini ya di perjanjian, nanti kalau yang tidak resmi itu tanpa tertulis ya, hanya cukup saksinya saja ya. Sudah itu ada kredit resmi pemerintah itu yang tertulis dan ditandatangani. Ya. Kalau prosedur, kalau yang tidak resmi itu mudah ya, tidak disusahkan ya. Tapi kalau yang resmi pemerintah itu biasanya berbelit-belit ya, karena kan ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau pendekatannya itu secara kekeluargaan. Ya. Kalau pemerintah ya resmi pemerintah dia sistemnya bisnis ya. Kalau bisnis kan mencari suatu keuntungan ya. Waktu tunggunya pasti singkat ya. Kalau yang kredit resmi pemerintah itu lama. Kalau arti kreditnya itu masih ada ya. Kalau yang kredit resmi itu akan hilang. Nah, penggunaannya itu sesuka hati petani ya kalau tidak resmi. Kalau pemerintah kan harus jelas ya. Kan banyak bantuan-bantuan dari pemerintah ya. Baik itu dalam bentuk uang ya maupun barang. Itu biasanya ada prosedurnya ya, ada sesuai dengan jalannya. Jadi agak susah untuk menebus pada uangnya karena itu namanya pemerintah dia mau bukti ya. Jadi semua aturan itu harus jelas. Ini ada konsekuensi modal dan peralatan. Modal ini ya ada modal yang tidak tetap ya dan modal tetap. Kalau yang tidak tetap itu modalnya hanya satu kali pakai ya dan tidak bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, contohnya itu seperti itu ya. Nah, itu hanya di satu kali tanam saja, tidak bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, tapi kalau modal yang tidak tetap, itu biasanya memiliki ya
itu kalau yang modal tetap itu bisa dilakukan berulang-ulang. Contohnya mesin ya, mesin beberapa yang ini. Nah, ini penggunaan modal tetap dan lima konsekuensi. Ya. Yang pertama itu biaya bunga modal. Nanti ada penyusutan ya, penyusutan alatnya. Ya. Nah, di sini ada juga asuransi nanti. Kalau setiap kita membeli barang, ya pasti ada garansinya ya. Nah, ini ada juga pemeliharaan. Nah, komplementer ini yang melengkapi nantinya. Nah, penggunaan traktor untuk membajak tanah, ya, tanah sawah, itu ada dua ya, jenisnya dan bentuknya. Kalau yang traktor itu nanti arahnya ke bunga modal, ada penyusutannya, ada asuransi, ada pemeliharaan, ya pasti ada komplementer yang melengkapi. Ya. Dan itu kalau bentuknya itu nanti bisa bentuknya sewa traktor ya, karena petani itu rata-rata karena traktor itu kan mahal, jadi biasanya banyak mereka itu melakukan penyewaan saja ya. Yang kedua dia ada penyusutan alat. Alat ini kenapa ada penyusutan alat? Ya. Karena kita bisa melakukan atau barang itu bisa digunakan berulang-ulang ya. Jadi tergantung dari ketahanan dari barang tersebut. Yang ketiga nanti ada asuransi ya, garansinya. Nanti ada servis atau beli on the deal ya. Bisa juga ada BBN, honor operatornya nantinya. Nah, ini jenis dari modal tetap itu alat-alat pertanian. Nah, karena alat-alat pertanian ini bisa digunakan berulang kali ya. Jadi traktor, truk dan lain-lain. Kelima konsekuensi ini juga dihitung semuanya nanti. Yaitu ada juga bajak, sabit, cangkul dan lain-lain. Hanya diperhitungkan penyusutannya. Ya. Kalau traktor itu kenapa kita butuh nanti truk ya? Itu karena waktunya panjang, makanya ada konsekuensinya. Ya. Tentunya tadi ada garansinya, ada sistem penyusutan, jadi dia lebih ya melakukan 5 itu bisa dilakukan. Tapi kalau bajak, sabit, cangkul ini hanya 1 kali penyusutan saja. Nah, ini ada ternak. Ternak sapi ya. Ternak ini sebagai tenaga kerja ya. Bisa juga dilakukan penyusutan ya, tapi tidak diperhitungkan. Karena kenapa ya? Ternak itu semakin besar ternak, itu semakin tinggi harganya. Nah, sehingga yang diperhitungkan itu hanya bunga, pemeliharaan, dan komplementer. Nanti pemeliharaannya yang kita hitung dengan pelengkap ya. Yaitu ada ternak perah ya, atau yang diternakkan ya. Itu yang dihitung hanya penyusutan, nanti ada komplementer, pemeliharaan, bunga, dan asuransi. Ya. Ternak itu kan mahal harganya. Dan juga ada tanaman. Tanaman ini ada tanaman yang sebelum dipungut hasilnya itu tanaman semusim ya, yang merupakan modal tetap. Karena tanaman semusim ini kan hanya 1 kali tanam ya, dan juga waktunya lebih pendek dibandingkan dengan waktu tanaman jangka panjang. Ada juga tanaman keras. Tanaman keras ini nilainya terus-menerus ya, ada sampai dengan umur ekonomisnya. Karena contohnya itu karet, sawit ya, yang memiliki tanaman yang umurnya panjang. Sedangkan uang tunai, modal itu juga dikatakan uang tunai ya, karena bisa dipergunakan ya untuk membeli sarana produksi. Contohnya, nah dan juga pengeluaran itu akan melakukan pihak ketiga. Contohnya itu pajak. Contohnya saja mobil ya, mobil atau truk itu kan pasti ada pajaknya. Ya. Jadi sudah kita beli, nanti kita susutkan, di situ akan ada nilainya. Nah itu yang kita bayar itu adalah pajak yang itu. Dan juga namanya ini ya
pengolahan tanah dengan tenaga luar dan penggunaan modal bisa juga kita bayar. Jadi bisa kita membeli alat ya, uang tunai. Dengan uang tunai itu kita bisa membayar untuk mengolah lahan ya, dengan tenaga luar, bisa juga sebagai modal tetap kita nantinya. Jadi manfaat uang tunai itu banyak ya, bisa kita gunakan. Di sini ada juga tanah. Tanah itu yang ada hanya biaya bunga dan pemeliharaan. Tapi tanah ini tidak bisa kita susutkan ya. Tapi dia ada namanya biaya asuransi dan biaya komplementer ya, yang melengkapi dan sebagai asuransi bisa. Ya. Nanti ada bangunan. Bangunan itu ada penyusutan asuransi, ada bunga, ada pemeliharaan yang diperhitungkan. Oke, kita break dulu. Ya, boleh Bu ya? Ya. Sambil menunggu tentunya teman-teman yang mau bertanya boleh silakan live chat dari YouTube RRI Palembang atau juga boleh WA di 0857 25 kali 916. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Sampingmu temani dirimu demi cinta, serahkan jiwaku meski tiada hanya satu tersisa untuk cinta. Tetap aku love you, baby, I do. I never found someone like you. I love you, yes I still do. Better I will be there. Yes, I'll be there for you. Tak perlu kau ragu, ku melupakanmu meski tiada banyak waktu tersisa untuk cinta. Tetap aku love you, baby. I never thought
jangan lupa kalau mau pergi buang sampah dulu ya nak. Iya Pak, bentar ya Ki, aku buang sampah dulu. Loh, kok dibuang di selokan? Ih, kacau lu Rak, buang di tempat sampah dong. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Dengan lingkungan yang bersih, hidup akan lebih nyaman dan sehat. Save our environment. Pesan ini disampaikan RRI Pro 2 Palembang. Suara kreativitas. Baik, sahabat Kreatif masih di kelas tambahan, masih bersama Ibu Yuwinti Nerti SPM MSI ya, dari Universitas Sumatera Selatan. Masih dengan mata pelajaran manajemen usaha tani. Baik, selamat siang Bu, masih semangat Bu? Masih. Halo. Halo, masih Pak. Iya, mana Ibu mukanya Iya. tidak terlihat. Baik, tentunya buat sahabat kreatif yang ingin bertanya silakan bisa live chat juga di YouTube kita di RRI Palembang atau juga bisa WA di 0857 2-nya 5 kali 916. Silakan Bu, kita lanjutkan kembali untuk materi kita. Oke, siap Mas. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang modal ya. Jadi modal ini kalau kita lihat ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi petani ya. Kan petani ya, pengusaha pun butuh namanya modal ya. Makanya petani itu wajib namanya memiliki modal agar usahanya itu dapat berjalan lancar ya. Nah, ini ada beberapa ya metode. Nanti kalau misalkan kita di sini ada metode modal yang tetap dengan modal yang tidak tetap ya. Konsekuensi dari modal yang tetap tadi ya, itu bentuknya bisa kita lihat ya, dan bisa dilakukan ya berulang kali atau digunakan berulang kali. Contohnya truk ya. Truk itu bisa digunakan sampai 15 tahun ya. Nah, itu untuk melakukan itu kita harus melakukan namanya penyusutan nanti. Nah, di penyusutan ini ada beberapa metode yang kita gunakan. Yang pertama itu nanti hitungannya itu dengan cara garis lurus atau straight line method ya. Dengan harga beli itu nanti kita sudah beli, itu ada namanya nilai residu atau nilai sisa yang kita bagi dengan umur ekonomisnya ya. Nah, itu cara kita menghitung dengan garis lurus ya. Bisa juga ini secara unit performance ya. Nanti ada harga beli, nilai sisa sama ya. Nah, di sini nanti kita bagi dengan waktu ekonomisnya. Nah, yang ketiga itu dengan metode jumlah angka tahunan ya. Jadi kita menyusutkan sesuai dengan metode saldo yang menurun nantinya. Atau sum of years digit method ya. Nah, yang terakhir ini secara metode saldo menurun ganda atau declining balance method ya. Cara ini biasanya digunakan untuk mengkalkulasi biaya penyusunan pada mesin produksi ya. Namanya kalau pertanian itu ada alat-alat yang bisa kita gunakan lagi ya. Itu adalah salah satu modalnya ya. Modal itu bisa dijual kembali ya. Bisa jadi modal kembali. Kita sudah beli itu truk. Nah, nanti truk itu tidak bisa ini, tapi kan ada penyusutan. Setelah itu bisa kita jual kembali ya. Sama seperti mobil ya. Yang kita jual ya. Kalau sudah berapa sudah 5 tahun kita ingin membeli yang baru. Tapi kan nilai penyusutan itu makanya harganya pasti menyusut ya, tapi bisa kita gunakan untuk jadi modal ya. Kalau kita lagi kepepet ya, kita jadikan modal untuk usaha bisa ya. Ada juga namanya modal yang tidak tetap tadi. Modal yang tidak tetap itu bentuknya seperti ya yang habis pakai. Jadi dia modalnya habis pakai. Contohnya itu pupuk. Kalau
dan pupuk, pestisida ya, yaitu input ya, input produksi. Kan di dalam usaha tani itu ada yang namanya input produksi ya. Sudah itu nanti setelah input ada outputnya ya. Outputnya itu nanti hasilnya ya, hasil dari produksinya. Nah, input-input itu contohnya itu tadi, mulai dari benih yang kita gunakan, nanti ada benih, ada pemupukan, ada pupuk pasti. Sudah itu ada pestisida kalau ada tanaman yang terserang hama penyakit ya. Dan bisa juga karena diakibatkan oleh gulma atau tanaman pengganggu. Contohnya itu rumput ya. Nah, kalau itu namanya input. Input ini hanya satu kali pakai. Makanya dikatakan modal yang tidak tetap ya. Di sini ya, kalau bentuk modal tadi sudah itu dalam bentuk uang, bisa juga barang ya, yang bisa dimanfaatkan atau digunakan kembali. Kalau bentuknya uang kan tunai kan, tapi kalau barang itu barangnya bisa dimanfaatkan, makanya harus ada. Nah, kenapa kita melakukan metode penyusutan ya? Nanti di sini ada namanya ya, ada pajak nanti ya. Ini ada pajak ya. Kenapa kita butuh ya? Nah, penyusutan itu adalah metode akuntansi yang dialokasikan biaya aset terwujud ya selama masa pakainya dan digunakan untuk menggambarkan nanti ada penurunan nilai ya, nilai aset tersebut dari aset itu sendiri, aset yang sudah kita beli ya. Nah, itu ada penyusutannya, makanya nilai uangnya itu ada penurunan nantinya. Makanya dikatakan penyusutan. Dari sini ada yang mau tanya? Boleh. Baik, gimana masih ada materinya Bu? Udah habis ini. Udah Kayaknya cukup udah ya. cukup ya. Baik, terima kasih sekali Ya, lagi tentunya untuk Ibu Yuwentiniarti ya, yang sudah hadir ya ya. di Belajar di RRI kelas tambahan dari Universitas Sumatera Selatan. Topik kita tadi adalah manajemen usaha tani ya. Dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa dimanfaatkan untuk sahabat yang lagi mendengarkan, terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Sumsel Bu ya. Iya, benar. Sekarang lagi gimana Bu? Proses perkuliahannya sudah jalan? Oh, sudah jalan. Kami ada, kalau sistemnya sekarang ada tatap muka, Aha. terbatas, dan juga ada online. Aman Bu ya? Iya, Harapannya gimana nih Bu? harapannya ya semoga pandemi ini berlalu ya. Amin, Dan kita amin. bisa tetap melakukan pengajaran itu tatap muka. Karena kalau dia secara online ada beberapa kendala. Ya, Betul. mahasiswa itu kebanyakan kalau kalau online itu kan kita nggak ngelihat tuh keseriusan dia menerima mata kuliah. Betul, Terkadang betul. kita tadi kan biasanya Heeh. dia sambil kerja, ada yang ini ya. Jadi kayaknya nggak fokus. Tapi kalau misalkan dalam kelas itu kan dia agak fokus. Ya. Jadi Oke, mahasiswa itu mudah menyerap mata kuliah yang kita sampaikan. baik. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Iya, Sukses selalu sama-sama. Ibu. Sehat Iya, terus. ya, Salam terima buat kasih. dosa-dosa di sana Bu ya. Iya, terima kasih Baik. sudah memberi kesempatan pada saya Sama-sama untuk Ibu. Terima kasih mengajar juga. di RRI. Ya, terima kasih Mas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.